Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Maksib. Saya salah satu mahasiswa Universitas Syarif Asia dari Prodi Manajemen. Nomor induk mahasiswa saya 200 10 10 72157. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan satu buah materi presentasi dari mata kuliah Cyber Security Management dengan judul Informasi System for Supply Chain Management, Uncertain Risk and Cyber Security. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Wahyu Santoso, SEMM, CFRM. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui status setiap atau arah dari masa depan penggunaan sistem manajemen informasi rantai pasok bagi produksi manufaktur. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif untuk menganalisis proses dan mengidentifikasi pola dokumen informasi rantai pasok. Sistem penelitian ini diperoleh bahwa strategi dokumen informasi rantai pasok yang paling efektif harus fokus pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian, risiko, dan keamanan sistem informasi. Masalah yang dihadapi antara pemasok dan pelanggan terletak pada keamanan informasi yang kompleks. Hasil penelitian yang utama untuk pemecahan masalah mengusulkan pendekatan baru untuk mengidentifikasi risiko pasokan dalam ketidakpastian, mengusulkan solusi kompleks untuk mengamankan data dalam informasi manajemen rantai pasok. Latar belakang, rantai pasok adalah serangkaian proses yang melibatkan pergerakan dan transportasi barang dan jasa dari pemasok hingga akhir mencapai konsumen akhir. Rantai pasok mencakup semua tahapan yang terlibat dalam perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, penyimpanan, dan pengiriman produk dan jasa. Manajemen rantai pasok adalah pendekatan strategis untuk mengkoordinasikan semua aktivitas yang terlibat dalam pergerakan dan transportasi barang atau jasa. Sistem informasi dirancang untuk mengotomatisasi dan mengelola semua tahap pemeliharaan, pasokan organisasi, dan mengendalikan distribusi produk. Diimplementasikan adalah meningkatkan tingkat pelayanan, optimalisasi siklus produksi, mengurangi persediaan gudang, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan kontrol proses produksi. Beberapa variabel penelitian. Secara umum, penelitian mengidentifikasi 6 variabel utama yang menjadi fokus manajemen rantai pasok. Yang pertama, produksi, persediaan, lokasi, inventaris gudang, transportasi, dan informasi. Manajemen rantai pasok adalah pendekatan strategis untuk mengkoordinasikan semua aktivitas yang terlibat dalam pergerakan dan transportasi barang atau jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Tujuannya adalah untuk mencapai kelancaran aliran barang, mengoptimalkan biaya, meningkatkan kualitas, memberikan layanan pelanggan yang baik, kemudian mencapai keunggulan yang kompetitif. Beberapa komponen kunci dalam manajemen rantai pasok meliputi: pertama, perencanaan dan ramalan permintaan; yang kedua, pengadaan dan pembelian; yang ketiga, manajemen persediaan; yang keempat, produksi dan operasi; yang kelima, logistik dan transportasi. Kemudian, kolaborasi antar mitra bisnis, teknologi dan sistem informasi, pengukuran dan evaluasi kinerja, pengelolaan risiko, kemudian inovasi dan adaptabilitas. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menganalisis data yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Beberapa aspek dalam sistem informasi manajemen meliputi pengumpulan data, penyimpanan dan pengelolaan informasi dan pengolahan data, kemudian pengambilan keputusan dan integrasi dengan sistem lain. Tantangan yang dihadapi dalam sistem manajemen rantai pasok diantaranya ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan sumber kesulitan pengelolaan suatu rantai pasok. Ketidakpastian menimbulkan
Ketidakpercayaan terhadap rencana yang sudah dibuat sebagai akibat perubahan sering menciptakan kesediaan pengamanan di sepanjang rantai pasok. Yang kedua, risiko. Terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan rantai pasok, seperti risiko permintaan yang tidak terduga serta fluktuatif. Risiko pasokan terkait dengan gangguan penyediaan bahan oleh para pemasok. Kemudian yang ketiga, rentan terhadap serangan cyber. Sistem informasi manajemen rantai pasok dapat rentan terhadap serangan cyber yang dapat mengakibatkan kerugian serius bagi organisasi. Beberapa kerentanan mungkin ada dalam sistem informasi manajemen rantai pasok. Terdapat serangan cyber seperti kurangnya keamanan jaringan atau keamanan yang tidak memadai. Tantangan yang dihadapi dalam sistem manajemen rantai pasok diantaranya ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan sumber kesulitan pengelolaan suatu rantai pasok. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan terhadap rencana yang sudah dibuat sebagai akibat perubahan sering menciptakan kesediaan pengamanan di sepanjang rantai pasok. Yang kedua, risiko. Terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan rantai pasok, seperti risiko permintaan yang tidak terduga serta fluktuatif. Risiko pasokan terkait dengan gangguan penyediaan bahan oleh para pemasok. Kemudian keamanan cyber. Dalam era digital ini, keamanan cyber menjadi penting dalam manajemen rantai pasok. Sistem informasi dapat membantu melindungi dan informasi sensitif, mengamankan sistem komunikasi dan mengidentifikasi ancaman keamanan yang mungkin terjadi dalam rantai pasokan. Pelacakan dan monitoring. Sistem informasi yang memberikan visibilitas dan pelacakan yang akurat terhadap aliran barang rantai pasok dengan menggunakan teknologi seperti barcode, RFID, kemudian Internet of Things. Menurut AFR Research dan Forrester Research, penerapan SCM memungkinkan perubahan mendapatkan keunggulan yang positif, di antaranya mengurangi biaya dan waktu pemrosesan pesanan sebesar 20-40%. Yang kedua, mengurangi biaya pembelian sebesar 5-15%. Yang ketiga, mengurangi waktu kepesan sebesar 15-30%. Yang keempat, mengurangi persediaan gudang sebesar 20-40%. Yang kelima, mengurangi biaya produksi sebesar 5-15%. Yang keenam, meningkatkan laba sebesar 5-15%. Peran jaringan internet dalam sistem manajemen informasi rantai pasok. Perkembangan dunia teknologi sistem informasi tak lepas dari peran penting kemajuan internet. Internet sebagai jaringan komputer global mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai media informasi telekomunikasi, sebagai media perdagangan elektronik, dan lain-lain. Internet mengalami perubahan yang pesat sekitar lebih dari 100% per tahun. Internet memainkan peranan krusial dalam supply chain management dengan menghadirkan kemungkinan baru dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok. Beberapa peran penting internet dalam sistem informasi manajemen rantai pasok diantaranya komunikasi dan kolaborasi, kemudian pertukaran data, visibilitas rantai pasok, manajemen persediaan, kemudian logistik dan pengiriman, kemudian analisis data dan big data. Penerapan sistem informasi manajemen dan risikonya. Salah satu perusahaan pertama yang beralih ke desain paralel produk mereka seperti printer laser dengan menyatukan tim pengembangan dari berbagai negara adalah Hewlett-Packard. Perusahaan seperti Adaptec menghemat 10 juta US per tahun menggunakan desain berbasis web dengan bermitra dengan Jepang, dan General Motors bekerja melalui platform Commercial One Trade Exchange dapat memilih pemasok secara real-time menghemat sekitar 400 US juta per tahun. Di balik suksesan keuntungan yang dihasilkan berbasis internet, terdapat kerentanan dan kelemahan yang dapat menimbulkan pengguna rentan terhadap ancaman serangan cyber. Akses yang luas internet pada dasarnya menciptakan risiko yang lebih besar bagi organisasi, penggunanya, dan konsumen, serta apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan risiko keamanan.
Jenis kerentanan dan ancaman sistem informasi manajemen. Serangan melalui web. Penggunaan server proxy sering merupakan bagian integral dari implementasi dan pengoperasian supply chain management. Server proxy telah ada sejak awal internet dan fungsinya telah berkembang langsung seiring perkembangan internet. Saat ini, spesialis keamanan informasi menggunakan server proxy saat menandai konten untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang mencari infrastruktur internet yang rentan atau kelemahan jaringan yang memungkinkan peretas mendapatkan akses tidak sah ke manajemen rantai pasokan, menembus ke dalam dan melakukan aktivitasnya. Berikut adalah jenis ancaman dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, potentially unwanted application. Merupakan aplikasi yang tidak diizinkan yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat, mengubah pengaturan yang ada, menampilkan iklan yang tidak diinginkan. Yang kedua, Trojan atau dropper dan loader. Sering digunakan untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, data keuangan, atau data pribadi pengguna. Yang ketiga, spam, web, dan iklan penipuan. Kedua jenis penyalahgunaan ini melanggar hukum dan sering kali merugikan pengguna dengan mengganggu privasi, menginfeksi perangkat dengan malware. Yang keempat, pengalihan browser seringkali digunakan dalam konteks penipuan online, di mana para penyerang mencoba memanipulasi lalu lintas pengguna dan mengarahkan ke situs web yang mungkin berisi iklan penipuan. Jenis perangkat lunak yang berbahaya. Berikut terlihat dalam tabel 1 menunjukkan jenis perangkat lunak berbahaya yang paling umum digunakan peretas dari bulan November 2017 sampai Mei 2018. Yang pertama, spyware. Spyware adalah perangkat lunak berbahaya yang secara diam-diam tahu dan mengumpulkan informasi tentang aktivitas pengguna di perangkat yang terinfeksi. Yang kedua, penyusupan melalui email bisnis. Sudah banyak perhatian yang dilakukan di bidang pemrograman keamanan cyber terhadap kejahatan dunia maya. Namun tingkat ancaman tidak sebanding dengan program keamanan. Penyusupan email bisnis adalah suatu tindakan di mana pihak yang tidak berwenang berhasil memperakses akun email perusahaan dengan tujuan merusak keamanan atau melakukan kegiatan yang merugikan. Yang ketiga ada serangan layanan DevOps. Sekitar 75% server CodeDB diklasifikasikan sebagai maximally open atau dapat diakses melalui internet dan tidak melakukan autentifikasi, sedangkan 25% memerlukan autentifikasi untuk memasukkan beberapa informasi akuntansi. Pada kenyataannya, bahwa sistem chain management mempunyai cara tersendiri untuk memiliki chip berpemilik, tapi didasarkan pada layanan DevOps secara gratis atau shareware. Layanan seperti DevOps seringkali rentan terhadap serangan karena tidak digunakan dengan benar dan sengaja dibiarkan terbuka untuk memfasilitasi akses pengguna yang sah. Pada bulan Januari 2017, peretas mulai mengenkripsi intens MongoDB dan meminta tebusan senilai Setelah itu, peretas mulai mengenkripsi jenis database yang lainnya. Serangan teknologi cloud. Cloud merupakan sasaran baru bagi para peretas yang secara aktif terus dijelajahi untuk mendapatkan potensi baru untuk menyerang dan meretas. Teknologi cloud menghasilkan banyak seringkali benefit, baik yang di ranah bisnis. Benefit cloud juga disukai oleh para pengguna, terutama lingkungan bisnis, diantaranya efisiensi anggaran, optimalisasi performa, dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Hal ini yang membuat peretas berkompetisi untuk melakukan serangan dan mendapatkan keuntungan melalui penipuan. Infrastruktur jaringan dan perangkat akhir yang tidak dikelola dengan baik akan dapat mudah diserang oleh para peretas yang membutuhkan basis untuk berintegrasi dengan infrastruktur organisasi yang membahayakan objek tertentu. Terjadi di sepanjang 2021 sekitar 18 miliar pelanggan data konfidensial akibat serangan malicious. Hanya dalam rentang waktu 6 bulan, small business 60% gulung tikar akibat serangan cyber. Biaya rata-rata pelanggan data di antara organisasi yang disurvei mencapai 4,24 juta US per tahunnya pada tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020 yang mencapai angka 3,86 juta US. Pengeluaran
biaya rata-rata akibat serangan cyber ke small business adalah 25.612 US. Sekitar 70% dari transaksi penipuan terjadi melalui perangkat seluler. Serangan Internet of Things. IoT adalah sebuah deskripsi dari jaringan fisik atau things yang dipasang dengan menggunakan sensor, perangkat lunak, serta teknologi lain yang tujuannya agar bisa terkoneksi dan bisa melakukan pertukaran antar departemen dengan sistem lain menggunakan internet. Keamanan dalam IoT menjadi aspek kritis dengan banyaknya device yang terhubung dan pertukaran data yang sensitif. Perlindungan terhadap ancaman keamanan dan privasi adalah hal yang sangat penting dalam desain, implementasi, dan penggunaan IoT. Sering menjadi target serangan botnet atau robot network, di mana serangan IoT yang terhubung dapat digunakan oleh penyerang untuk membentuk jaringan botnet yang besar. Botnet dapat digunakan untuk melakukan serangan DDoS, pengiriman spam, dan kegiatan jahat lainnya. Botnet biasanya dibuat dengan menjalankan perangkat lunak berbahaya atau malware pada komputer yang rentan atau setelah terinfeksi. Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem rantai pasok merupakan sistem yang kompleks yang banyak elemen yang saling terkait. Kerentanan dalam sistem informasi rantai pasok dapat menyebabkan ketidakpastian dalam operasi, produksi, pengiriman, dan koordinasi. Sistem informasi yang digunakan akan sangat tergantung pada teknologi seperti jaringan komputer, perangkat lunak, perangkat keras, dan platform berbasis internet atau online. Kerentanan dalam teknologi ini dapat mengganggu aliran informasi dan menghambat koordinasi antara mitra bisnis dan rantai pasok. Sistem informasi rantai pasok menghubungkan berbagai mitra bisnis, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Kerentanan dalam suatu rantai pasok dapat menyebar dan berdampak negatif pada entitas lainnya sepanjang rantai pasok. Untuk mengatasi kerentanan dan sistem informasi rantai pasok perlu dilakukan langkah-langkah seperti membangun keamanan siber yang kokoh, melindungi data dengan enkripsi, memastikan pembaharuan perangkat lunak dan sistem teratur, mengadopsi praktik keamanan yang baik, dan melakukan audit keamanan secara berkala. Kolaborasi dan kerjasama antar entitas dan rantai pasok juga paling penting untuk meminimalkan kerentanan dan mengelola risiko secara efektif. Berikut adalah daftar pustakannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.